Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah, mari terlebih dahulu kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memberi kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Sampai-sampai kalau kita hitung nikmat dan karunia-Nya itu, kita tidak akan sanggup bisa menghitungnya satu persatu. Dan yang mana bila segala amal ibadah kita, ketaatan kita, amal soleh kita ditimbang dan dipasangkan dengan satu saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh amal soleh dan ibadah kita itu tidak akan bisa menandingi nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan agar kita bisa senantiasa berucap dan beramal sesuai dengan apa yang Ia ridhai dan Ia cintai. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat. Jemaah sekalian rahimakumullah, kaidah ke-17 yang insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan, orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang kuat, al-qawi, dan orang yang amanah, al-amin. Jadi sebenarnya ini adalah ucapan seorang wanita yang kita bisa baca kisahnya dalam surat Al-Qasas, yaitu ketika Nabi Musa yang keluar dari Mesir, ya, karena dia sudah ketahuan membunuh salah seorang penduduk Mesir tanpa sengaja, membunuh tanpa sengaja, keluar dari Mesir kemudian menuju wilayah Madian. Nah, ketika beliau sampai di wilayah tersebut, dia dapati ada sekelompok orang memberi minum hewan-hewan ternak mereka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat ada dua orang wanita yang juga ingin memberi minum hewan ternaknya, tapi apa? Tidak mau bercampur baur dengan laki-laki yang memberi minum hewan-hewan ternak mereka. Maka Nabi Musa ketika melihat dua wanita ini hanya menunggu melihat itu saja, akhirnya apa? Beliau menanyakan kondisi kedua wanita ini, dan kemudian membantu dua wanita ini untuk memberi minum hewan-hewan ternaknya. Lalu setelah ditolong, dua wanita ini pun pulang. Kemudian diceritakanlah bagaimana mereka bisa bagaimana mereka dibantu oleh Nabi Musa ini. Lalu ayah kedua wanita ini memanggil Nabi Musa, diundang ke rumahnya. Kemudian Nabi Musa pun menceritakan hal ihwal diri beliau. Lalu karena memang ayah kedua wanita ini sudah sepuh, tidak bisa bekerja, maka salah satu dari dua wanita itu mengatakan kepada ayahnya, ya abad istajilhu, wahai ayah, pekerjakanlah dia, angkatlah dia sebagai apa? Sebagai pekerja. Beri
berilah dia upah, ya, beri dia pekerjaan yang apa, dia nanti akan diberi upah. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Ini jemaah sekalian. Jadi ucapan ini dilontarkan oleh seorang wanita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menukil, ya, ucapan-ucapan hamba-hambanya, maka kalau memang ucapan itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menyetujuinya. Artinya apa? Tidak ada bantahan atas ucapan tersebut. Ya, maka di sini tidak ada koreksi, tidak ada pembetulan, ya, atas kesalahan ucapannya. Artinya ucapan ini benar. Dan ini bisa kita pahami, ya, secara logis, ya. Kalau orang punya kekuatan dan punya amanah, maka dia adalah orang yang paling baik untuk dipekerjakan. Kenapa jemaah? Nah, di sini dua sifat ini. Kalau sekarang bahasanya kekuatan itu istilahnya apa? Kompetensi. Nah, gitu. Kompetensi ini masih artinya apa? Kemampuan. Jadi kemampuan di sini lebih cakupannya lebih umum, bukan saja kemampuan fisik. Kalau Nabi Musa ketika itu, ya kan, dia memberi minum hewan-hewan ternak milik si ayah dua wanita ini. Jadi yang dibutuhkan apa? Kekuatan fisik. Ya, seperti itu. Apalagi harus apa? Berdesak-desakan dengan pengembala-pengembala lain. Tapi tentunya yang dimaksud kompetensi di sini, kemampuan di sini lebih, ya, lebih dari itu, sesuai dengan apa? Bidang masing-masing. Kalau kompetensi bagi seorang guru, ya berarti bisa menguasai bidang ilmu pengetahuan yang diajar dan bisa menyampaikan, mengajarkan. Kalau misalkan kompetensinya dalam bidang keuangan, maka dia juga harus punya ilmu. Jadi nggak harus kuwah di sini, tidak harus apa? Kekuatan fisik. Ya, kekuatan ilmu juga termasuk dalam hal ini. Nanti kita akan bahas, ya, bagaimana Imam Ibnu Taimiyah mengulas, ya, dua aspek ini. Sedangkan al-amin, al-amanah, bahasanya apa jemaah? Bahasanya mungkin apa? Integritas. Jadi orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau tadi kompetensi atau skill, maka amanah ini berkaitan dengan apa? Attitude, sikap. Sikap ini jadi sikap baik yang membuat orang percaya bahwa dia tidak akan menggunakan kemampuannya ini untuk tujuan buruk. Misalnya apa? Kita kalau sakit gigi, ya, kita pergi kemana jemaah? Ke dokter, karena kita pandang dia punya kompetensi. Tapi di samping itu juga kita percaya bahwa dokter ini, ya, akan apa? Menggunakan kemampuannya untuk tujuan yang baik, untuk apa? Menolong kita. Nah, tujuan baik inilah yang dimaksud dalam apa? Dalam amanah. Ya, dimaksud dalam amanah. Maka jemaah sekalian Allah, ada beberapa teori sebenarnya. Ya, kalau tadi saya sebut integritas, ya, boleh jadi apa? Mungkin perlu ditambahkan apa? Di situ ada niat baik. Jadi amanah di sini mencakup integritas, artinya apa? Bahwasanya kemampuan yang dia miliki tidak dia salah gunakan. Kan ada orang yang pintar tapi minteri, kan begitu. Dia punya kompetensi tapi apa? Dia gunakan kompetensinya itu untuk apa? Meraup keuntungan pribadi, ya, mencari keuntungan pribadi, sehingga sampai dia merugikan orang lain. Nah, ini tentunya, ya, tidak amanah orang yang seperti ini. Dan jemaah sekalian Allah, ya, juga ada pernah, ya, kadang-kala saya dapati juga satu pengalaman yang mungkin sampai sekarang itu masih saya ingat. Ya, ada pengalaman dulu, ya, bukan yang sekarang ini, tapi dulu. Jadi ada seorang pengajar, ya, Al-Quran yang kami rekrut, ya, kemudian melalui tes, ya, dia
dipandang cukup kompeten, bacaannya bagus, bahkan punya sanad. Tapi ketika kita sudah rekrut, ya, dan sudah cukup lama, ternyata apa? Efeknya hampir dikatakan seperti tidak ada. Artinya kita di bawah ekspektasi lah, ya, di bawah ekspektasi kita. Jadi anggota-anggota atau murid-muridnya ini seakan-akan apa? Tidak mengalami perkembangan kemampuan secara signifikan, walaupun mungkin gurunya sudah sangat kompeten. Dan setelah dievaluasi, ternyata apa namanya? Ternyata, nah ini yang mungkin perlu kita pahami, bahwa kompetensi saja tidak cukup, perlu ada amanah, dan amanah ini lebih pada sisi apa? Niat baik untuk peduli dengan orang yang dia urus, orang yang dia pimpin, orang yang dia didik. Jadi kalau misalnya saja, ya, misalnya kita bayangkan saja, mungkin pengajar ini dia sudah duduk setiap hari, masuk setiap hari secara SOP, mungkin dia hadir, ya. Tapi ketika misalnya ada muridnya yang tidak tidak setoran, misalnya begitu, mungkin ya dia pandang, ya sudah, kamu nggak setor, ya sudah, saya nggak terbebani tugas apapun. Jadi yang saya lihat di sini adalah kurangnya kepedulian, ya, terhadap orang-orang yang dia didik atau yang dia urus. Jadi ya kita di zaman, ya, mungkin orangnya pintar, tapi apa? Semangat untuk menularkan kebaikan yang ada pada dirinya untuk orang lain ini kurang. Semangat untuk memberi, semangat untuk peduli dengan kondisi orang lain ini yang kalau dalam kisah Nabi Musa tadi, ya, tidak dilakukan. Beliau langsung tanggap, melihat ada orang butuh bantuan, langsung, ya, tidak pakai tanya, sini saya bantu. Ya. Jadi nggak perlu nunggu dia diminta, tapi apa? Langsung punya inisiatif. Ini jamaah sekalian. Jadi ini yang menjadi nilai amanah yang beliau yang dilihat dari pribadi Nabi Musa alaihissalam. Di samping itu juga apa? Ketika amanah di sini jamaah sekalian, yang dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwa ketika dipanggil Nabi Musa menghadap ayah kedua wanita ini apa? Nabi Musa minta supaya apa? Jalan di depan. Yang dua wanita ini di belakang. Nanti kalau misalnya ada persimpangan, ya, ambil jalan ke kanan atau ke kiri, pakai batu. Kalau ke kanan dilempar batu ke kanan. Kalau kalau ke kiri lempar batu ke kiri. Jadi nggak ada obrolan apapun yang nggak perlu, ya, misalnya yang macam-macam sama sekali. Nabi Musa alaihissalam menjaga betul, ya, posisi atau kehormatan dua wanita ini. Ya, itulah yang dilihat, ya, dari dari pribadi Nabi Musa ini, sehingga wanita itu mengatakan apa? Nabi Musa ini orang yang kuat dan amanah. Ini jamaah sekalian rahmatullah. Maka tentunya dua hal ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah dua aspek penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengurus bidang apapun, ya, memiliki wilayah, ya, kewenangan dalam bidang apapun, maka dia harus punya dua aspek ini. Hanya saja jamaah sekalian Allah, ya, tentunya orang yang punya dua-duanya ini cukup jarang, kan begitu. Ya kompeten, ya juga punya integritas tinggi, juga punya niat baik, bersikap tulus, ya, memberikan kebaikan kepada orang lain, jarang-jarang. Ya. Ada orang yang mungkin amanah, ya, tapi kemampuannya kurang. Ada orang yang kemampuannya cukup tapi amanahnya kurang. Ini jamaah sekarang. Jadi saya pernah membaca sebuah mendengarkan, ya, sebuah ceramah. Jadi kalau misalnya dilihat di jamaah, jadi ada sebuah kuadran. Jadi katakanlah, ya, misalnya ada garis lurus vertikal ini, itu menunjukkan tingkat kompetensi. Jadi kalau yang bawah rendah, kalau yang ke atas tinggi.
ya vertikal. Kemudian garis yang horizontal ini untuk menunjukkan apa? Tingkat keamanan. Ya, kalau yang sini rendah, kalau semakin ke kanan dia semakin tinggi. Maka kita akan dapat jemaah sekalian bahwa ada 4 area. Ya. Yang pertama, orang dengan apa? Kompetensi rendah, ya. Juga apa? Amanahnya rendah. Maka orang seperti ini kira-kira pantas dipakai atau tidak? Enggak. Sepakat pasti. Kemudian yang paling ideal, ya, punya kompetensi tinggi, juga punya amanah yang tinggi. Nah, itu sudah pasti. Tidak akan apa? Ada yang khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Pasti itu yang layak, paling layak, karena paling ideal. Nah, sekarang jemaah sekalian Allah, kita punya 2 pilihan. Yang satu, orang punya kompetensi tinggi, tapi amanahnya rendah. Yang satu apa? Amanahnya tinggi, tapi kompetensinya rendah. Saya ulangi jemaah. Yang pertama, ya, dia cukup kompeten, tapi amanahnya kurang. Yang kedua, amanahnya mantap, tapi nggak kompeten atau kurang kompeten. Kita pilih yang satu apa yang dua? Yang amanahnya tinggi, kurang kompetensi. Ya, secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu. Kenapa jemaah? Karena yang namanya kompetensi bisa dilatih, bisa diajar dalam 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin dalam waktu bilangan bulanan bisa. Tapi kalau soal amanah, itu sudah sesuatu yang melekat ya pada diri seseorang, dan cukup sulit untuk bisa melatih orang supaya jujur dan amanah, bertanggung jawab. Sulit, itu butuh bertahun-tahun. Adapun kalau kompetensi bisa dilatih. Hanya saja jemaah sekalian, itu jawaban umumnya. Hanya saja di sini Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini juga menarik. Saya juga sering dapat pertanyaan seperti jawabannya begitu. Tapi ketika membaca penjelasan Imam Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengatakan apa? Bahwa jawaban yang tepat adalah apa? Disesuaikan dengan bidang apa orang ini dipakai. Jadi dilihat bidangnya. Kalau untuk urusan perang, nah, untuk urusan perang, maka apa? Yang dibutuhkan adalah kompetensi yang tinggi. Ya, kompetensinya kuat di sini, kekuatan dalam hal apa? Secara fisik dia harus kuat, ya, berani, ya, atau melawan musuh, juga pintar strategi perang, pintar untuk menggunakan keramik, menggunakan alat-alat persenjataan. Nah, ini jangan. Ya, walaupun mungkin amanahnya kurang. Ya, jadi tergantung apa? Tergantung bidangnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam hal yang lain boleh jadi apa? Misalkan tidak butuh kompetensi tinggi, cukup dalam hal amanah, maka bisa amanahnya harus ditinggikan. Jadi nanti kita perlu sesuaikan dengan bidang, ya, atau medan apa yang mau diterjuni oleh orang ini. Seperti itu. Dan juga tentunya dilihat juga dalam jangka waktu berapa lama. Kan kalau misalnya ini yang saya maksud di sini adalah apa? Wilayatul harb. Wilayatul harb itu maksudnya kewenangan dalam memimpin suatu peperangan. Makanya jemaah sekalian dalam sirah, ya, kita lihat sebagian sahabat seperti misalkan Usama bin Zaid. Ya, Usama bin Zaid seorang sahabat junior. Ya, tapi pernah diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang. Padahal di situ ada orang yang lebih utama. Ya, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Ya, tapi Rasulullah SAW melihat bahwa Usama ini memiliki kelebihan yang, ya, boleh jadi apa? Tidak dimiliki, atau dalam situasi tertentu yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar, khusus dalam satu bidang ini saja. Ya, maka apa? Lebih didahulukan Usama bin Zaid. Ya, jadi seperti itu. Makanya di sini butuh orang yang jeli, ya, dalam melihat apa? Pertama, bidang yang dibutuhkan, juga orang yang memang tepat. Jadi supaya apa? The right man, the right job, gitu kan. Jadi orang yang tepat untuk pekerjaan yang juga tepat. Nah, jemaah sekalian Allah, ternyata ya, prinsip ini, ya, bahwasanya apa? Kaidah
Orang yang paling baik adalah orang yang memiliki kekuatan dan orang yang memiliki amanah. Ini juga disebutkan dalam ayat-ayat Allah yang lain. Ya, di antaranya adalah dalam kisah atau dalam keterangan tentang malaikat Jibril. Ya, keterangan tentang atau deskripsi penjelasan tentang karakter malaikat Jibril. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sungguhnya ya, wahyu Al-Qur'an itu adalah ucapan yang disampaikan oleh seorang rasul, utusan yang mulia. Maksudnya di sini adalah malaikat Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Yang memiliki kekuatan. Ya, malaikat Jibril digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan. Artinya dia kuat. Ya. Dan makin, ya. Makin di sini artinya apa? Memiliki kedudukan yang tinggi. Inda dzil 'arsy. Di sisi zat yang memiliki 'arsy. Artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sisi Allah dia memiliki kedudukan yang tinggi, juga secara fisik dia juga kuat, memiliki kekuatan. Mutha'i tsumma amin. Dia juga ditaati di sana. Artinya apa? Di kalangan para malaikat. Ya, ibaratnya apa? Pimpinan para malaikat ini adalah malaikat Jibril. Amin, yang memiliki apa? Amanah. Ya, jadi ada sifat kuat dan sifat amanah. Ini Allah gambarkan pada apa? Malaikat Jibril. Kemudian dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada Raja Mesir, "Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim." Jadikanlah aku ya sebagai orang yang memiliki wewenang untuk mengurus khazanah atau perbendaharaan kekayaan negeri Mesir. Jadi istilahnya kalau sekarang itu Menko-nya lah, Menteri Keuangannya, ya Menteri Keuangannya. Jadi Nabi Yusuf minta supaya apa, dijadikan sebagai apa, orang yang menjaga perbendaharaan kekayaan negeri Mesir saat itu. Kenapa? Waktu itu kan ceritanya apa? Ditakwil mimpi sang raja itu bahwa akan terjadi 7 tahun yang paceklik selama 7 tahun. Maka tentunya kekayaan negara ini harus apa? Harus dihemat. Ya, ada efisiensi lah sehingga apa? Bisa mencukupi kebutuhan ya masyarakat selama waktu yang dibutuhkan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Inni hafizun alim. Sungguhnya aku adalah orang yang hafiz. Hafiz itu artinya memiliki kemampuan untuk menjaga, ya, menjaga perbendaharaan atau kekayaan sehingga bisa betul digunakan secara efisien, ya. Kemudian juga menjaga pendataan, pencatatan atau inventarisir, ya. Jadi betul-betul memiliki kemampuan dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan kekayaan negara. Jadi di sini sebenarnya adalah hafiz. Kata hafiz di sini sebenarnya adalah berkaitan dengan al-quwwah, ya, kemampuan atau skill. Alim, ya, alim di sini artinya apa? Memiliki pengetahuan. Ya. Kalau tadi hafiz dia bisa menjaga, ya, skill. Di sini alim di sini artinya apa? Memiliki pengetahuan, knowledge bahasanya, ya, pengetahuan, ilmu tentang bagaimana mengurus perbendaharaan, ya, atau mengurus kekayaan negara. Nah, ini jamaah sekarang. Jadi intinya sebenarnya kembali kepada al-quwwah juga ada makna al-amanah di situ. Ya. Ada makna al-quwwah dan ada makna al-amanah di situ. Nah, jamaah sekarang Allah di sini mungkin ada sedikit pertanyaan, saya selipkan saja, ya. Nabi Yusuf alaihissalam di sini ketika beliau mengatakan sungguhnya saya hafizun alim, itu bukan sedang memuji dirinya untuk kepentingan pribadi, ya, bukan memuji dirinya untuk kepentingan pribadi. Sebab apa? Sebab ya, sebagian orang mungkin menjadikan ini sebagai dalil bahwa orang boleh, ya, meminta kekuasaan, ya, meminta kekuasaan. Kan Nabi Yusuf mengatakan,
menjadikan saya punya kewenangan untuk mengurus atau mengelola kekayaan negara. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah bahwasanya sebelum Nabi Yusuf mengatakan hal ini, Raja Mesir mengatakan apa? Innaka al-yawma ladaina makinun amin. Jadi ketika Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, kemudian menjelaskan begini-begini, kemudian juga terbukti bahwa beliau tidak bersalah, maka apa? Sang raja pun apa? Menganggap Nabi Yusuf adalah orang yang jujur, juga orang yang memang apa? Orang yang terpercaya. Sehingga apa? Kemudian sang raja mengatakan apa? Engkau sekarang ini adalah orang yang punya kedudukan, makinun, memiliki kedudukan. Artinya diberi apa? Kepercayaan untuk apa? Menjadi orang dekat, orang kepercayaan sang raja. Aminun, makin amin artinya terpercaya. Jadi memang sudah dikasih wewenang ini kepada Nabi Yusuf. Tinggal apa? Nabi Yusuf lalu apa? Menentukan saya punya wewenang di bidang apa. Begitu. Jadi wewenang itu secara asal sudah beliau terima. Tapi kemudian beliau mengatakan memberikan saran supaya apa? Diberi wewenang dalam mengelola kekayaan negeri Mesir saat itu. Nah, ini jamaah sekarang. Kemudian contoh lainnya yaitu pada kisah Nabi Sulaiman. Ini jamaah. Waktu itu Nabi Sulaiman minta apa? Minta supaya singgasana Ratu Bilqis itu dipindah. Apa bahasanya itu? Teleportasi istilahnya. Jadi pindah sesuatu ke jarak yang cukup jauh dengan waktu yang sangat cepat. Teleportasi. Benar gak istilahnya? Teleportasi ya. Jadi apa? Apa yang terjadi kemudian? Ada seorang apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala 'ifritum minal jinni. Jadi ada seorang jin yang bernama Ifrit. Jin Ifrit ini mengatakan apa? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa membawakan singgasana Ratu Bilqis itu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Maka kemudian Ifrit mengatakan apa? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan sesungguhnya saya cukup kuat, sangat kuat dan bisa dipercaya untuk mengemban tugas itu. Jadi Ifrit ini mengatakan seperti itu. Jadi dia punya sifat apa? Kuat dan bisa dipercaya. Artinya dia memiliki kemampuan dan juga dipercaya dia akan menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan apa? Kepentingan Nabi Sulaiman. Nah, ini jamaah. Jadi ada beberapa ayat yang menegaskan tentang prinsip sifat kuat dan amanah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, pemimpin atau orang yang memiliki wewenang mengurus sesuatu. Maka jemaah sekalian Allah, Imam Ibnu Taimiyah kemudian memberikan penjelasan lebih detail mengenai dua sifat ini. Tadi sudah saya bahas. Jadi intinya beliau mengatakan wa yanbaghi an yu'raf al-aslahu fi kulli mansib. Maka sudah seharusnya kita mengenal orang yang paling tepat untuk setiap jabatan. Gitu. Jadi kita perlu mencari orang yang tepat untuk pekerjaan yang memang tepat. Jadi kalau misalnya jabatannya tadi sebagai panglima perang, pemimpin perang, maka apa? Yang paling tepat adalah orang yang apa? Orang yang kuat, memiliki keberanian dan seterusnya. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan orang yang tadi mungkin amanahnya kurang, tapi apa? Dia memiliki kekuatan. Sebab apa? Sebab yang namanya perang, itu memang dibutuhkan apa? Strategi, taktik, taktik yang yang memang tidak semua orang memiliki kecerdasan dalam hal tersebut. Kemudian ada pun soal amanah. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya amanah ini kembali kepada tiga hal. Pertama, rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang
sedikit. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga apa? Tidak takut kepada manusia. 3 hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya fala takhshawun nasa wakhshawun wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kepadaku, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Jadi ini maksudnya apa? Amanah yang mencakup 3 hal ini lebih dipentingkan bagi orang yang menduduki jabatan sebagai hakim. Ya, kalau hakim, ya selain dia punya ilmu, ya harus punya ilmu tentang keadilan itu, bagaimana cara mewujudkannya. Maka dia juga harus punya amanah, dan amanah ini yang harus dapat dengan porsi yang tinggi. Sebab apa? Dibutuhkan amanah ini dalam apa? Jabatan sebagai seorang hakim. Ya. Tadi, ya, takut kepada Allah dan tidak takut kepada manusia, dan tidak menjual atau menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa? Menarik keuntungan pribadi. Padahal dia tahu bahwasanya misalnya ya suatu hukum, suatu kasus, suatu masalah, ya dia tahu harusnya diputuskan, ya hukumnya seperti ini, tapi apa? Boleh jadi ada riswah, ada suap, sehingga dia tidak memberikan atau menjatuhkan keputusan yang tepat, ya demi meraih mendapatkan apa? Keuntungan pribadi. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya. Ini jamaah sekalian. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa terkumpulnya 2 sifat ini, ya, itu sangat sedikit sekali. Ya, orang yang bisa menghimpun 2 sifat ini sangat sedikit sekali. Maka apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai pernah mengatakan begini, Allahumma ashku ilaika jaldal fajiri wa 'azzaz thiqah. Ya Allah, aku keluhkan kepadamu kondisi, ya, masyarakat di mana apa? Banyak orang yang apa? Jahat tapi kuat, ya, jahat, ya, tapi kuat. Jaldal fajir, jaldul itu artinya kuat, fajir itu orang jahat. Juga apa? Orang baik tapi lemah. Jadi mungkin Umar bin Khattab seorang sahabat yang kita tahu bagaimana keberanian beliau, ya, dan ketegasan beliau. Ya, jadi beliau melihat apa? Di zaman beliau ketika itu sangat sulit sekali mendapati orang yang apa? Orang baik juga apa? Kuat. Banyaknya apa? Kalau dia kuat, dia jahat. Kalau dia baik, dia lemah. Kondisi inilah yang dikeluhkan, ya, kepada Allah, diadukan oleh Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau memang kita tidak bisa mendapatkan, ya, orang yang paling ideal, maka kita upayakan bisa mendapatkan orang yang paling tepat sesuai dengan namanya bidangnya. Seperti tadi yang sudah kita bahas. Ini jamaah sekalian. Maka di sini, ya, intinya kata penulis kitab ini, rangkuman dari penjelasan Imam Ibnu Taimiyah sebenarnya cukup panjang, tapi rangkumannya adalah bahwa apa? Al-muhim, yang paling penting adalah ma'rifatul aslah, ya, mengenali orang yang paling tepat, ya, dan itu, ya, dilakukan dengan cara apa? Mengenali maksud tujuan dari suatu urusan. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau punya kepentingan, apa yang mau kita tuju, ya, dari kepentingan itu. Kemudian bagaimana caranya? Nah itu. Ya. Kalau misalnya dalam perang tadi kan yang kita pengen tuju dengan peperangan apa? Kita menang kan begitu, menang melawan musuh. Caranya bagaimana? Berarti harus apa? Punya pemimpin yang kuat, ya, yang betul-betul bisa disegani. Kalau pemimpinnya gak disegani sama bawahannya, ya, karena mungkin ada yang lebih kuat lagi, maka yang lebih kuat ini itu akan apa? Bisa jadi memberontak kan begitu. Maka dicari orang yang paling kuat untuk memimpin pasukan tersebut. Nah, ini jadi kita harus tahu tujuannya apa, kemudian bagaimana cara mencapai tujuan
tujuan tersebut. Tapi kalau dalam hal apa hakim, ya, dalam hal apa namanya memutus konflik di antara manusia, maka apa butuh orang yang cerdas dan apa dan amanah. Gitu. Ini jamaah. Baik. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung masalah memilih orang yang ideal atau yang tepat. Nah, ini sebenarnya bisa cara memilih pekerjaan terbaik atau yang ideal, atau mungkin di syariah itu disebutkan secara spesifik atau gimana, atau pekerjaan dengan bedanya di mana yang terbaik. Yang terbaik. Baik. Tentunya jemaah sekalian ini sempat jadi apa namanya bahan diskusi di sebuah grup, dan saya mengambil faedah dari diskusi tersebut. Jemaah sekalian Allah, tentunya ya, pekerjaan yang terbaik adalah yang ideal ya. Yang ideal itu apa? Mencakup memenuhi tiga hal. Pertama, sesuai dengan minat kita yang kita inginkan, kan begitu ya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, sesuai dengan kerinduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan orang kan sekarang itu kalau soal pekerjaan apa passion saya tuh di sini kan begitu. Ya kan? Artinya apa? Yang sesuai dengan apa? Minatnya. Ya, keinginannya. Karena boleh jadi ada orang yang apa namanya minat di suatu bidang tapi apa tidak memiliki bakat di bidang itu. Tapi ada orang yang apa punya apa namanya bakat di suatu bidang tapi dia tidak minat di situ. Misalkan apa? Katakan saya pernah dapetin ada seorang dokter. Ya, dokter ketika memberikan layanan ya ini kok begini banget nih dokternya. Jadi nggak ramah gitu kan, terus juga mungkin saya mikir langsung mungkin dulu jadi dokter dia dipaksa sama orang tuanya. Begitu. Jadi dia apa punya kompetensinya, tapi apa dia nggak punya minat di situ. Akhirnya terpaksa jalaninnya. Itu karena apa? Tidak sesuai dengan minatnya. Nah, kadang juga apa? Ada orang punya minat tertentu, tapi apa? Tidak dibutuhkan masyarakat. Misalnya cukup sekedar hobi saja. Misalnya hobi apa? Katakan misalnya dia hobi lah, kesenangan, dia suka banget dengan suatu hal, ya. Tapi apa? Tidak bisa menghasilkan. Kenapa? Karena orang tidak butuh, ya. Tidak membutuhkan apa? Dirinya yang punya hobi atau mungkin kemampuan di situ. Jadi kalau misalnya kita punya minat dan bakat suatu bidang terus ketemu dengan kebutuhan pasar, nah ini klop nih, matching. Ya, misalnya ada orang punya hobi apa? Desain, ya kan? Wah jago desain, tapi apa? Ternyata dikit, ya, yang butuh atau membutuhkan kemampuan dia. Ya mungkin karena mungkin dia hidup di kampung misalnya, ya kan? Gak ada. Tapi kalau misalnya dia pindah ke kota, mungkin banyak orang yang akan butuh kemampuan dia. Jadi ketemu minat dengan apa kebutuhan pasar. Tapi dua hal ini ya belum tentu jadi sesuatu yang ideal ketika misalnya apa? Dia punya hobi desain, ada orang yang butuh desain tapi apa butuhnya untuk gambar hal-hal yang apa diharapkan oleh Allah. Nah, ini gak ketemu. Maka tiga ini minat pribadi, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan apa namanya? Tidak bisa terkumpul tiga-tiganya, ya maka yang kita dahulukan adalah apa? Tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita punya kompetensi di situ. Ya kalau kita tidak punya kompetensi, ya tentunya kita tidak akan bisa menunaikan tugas secara optimal. Ya makanya apa namanya? Yang kita dahulukan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saya pikir jawabannya. Jadi apa namanya? Sesuai dengan keridhaan Allah yang halal tentunya, ya, juga sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Adapun apa namanya soal minat, ya kan ada orang apa, ya bukan kita mencari pekerjaan yang kita sukai, tapi apa kita menyukai pekerjaan yang kita miliki kan begitu kan ada ya sulit ya mungkin membuat beberapa orang mendapatkan pekerjaan yang disukai itu mungkin susah ya. Tapi kalau memang kita punyanya itu ya sudah kita belajar menyukai apa yang sudah kita miliki kan begitu.
nggak perlu cari-cari yang sesuai passion. Ya memang sudah ada yang begitu, rezeki Allah dari sudah Allah kasih seperti itu sudah jadi. Yang penting apa? Yang penting halal. Ya saya kira gitu. Mungkin ada lagi yang lain. Cocok Pak ya? Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Kalau sudah tidak ada lagi, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan taufik untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala